Puji Bapa Yahweh, kita akan melanjut pengajaran tentang orang pilihan ya. Kita akan melanjutkan, kita baca dari kitab Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 1 sampai ayat 3. Tapi nanti saudara baca semua ya. Kejadian 32 ayat 1 sampai ke 3. Supaya sama bacaan kita akan baca bersama sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan Yakub meneruskan perjalanannya dan malaikat-malaikat Elohim bertemu dengannya. Ketika dia melihat mereka, berkatalah Yakub, inilah perkemahan Elohim. Maka dia menyebut nama tempat itu Mahanaim. Kemudian Yakub menyuruh para utusan ada di depannya kepada Esau kakaknya ke tanah Seir di padang Edom. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur. Perjalanan daripada salah satu orang pilihan Tuhan, cucu dari Bapak Abraham ya, atau anak daripada Yitzhak. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana bapak mertuanya si Laban mengejar Yakub dan keluarganya yang melarikan diri ya. Ketika Laban bersama dengan anak-anak yang laki-laki sedang menggunting bolo domba, dan Yakub yang sudah mengabdi kepada Laban selama 20 tahun, jadi 7 tahun pertama untuk mendapatkan istri pertamanya yaitu Lea, yang 7 tahun kedua untuk mendapatkan Rahel, yang sesungguhnya itulah yang dia inginkan. Tapi karena kelicikan Laban, bukan Rahel yang diberikan, tetapi Lea yang diberikan. Dan berdasarkan trik daripada Laban, setelah menggenapkan 7 hari pernikahan dengan Lea, anak sulungnya, baru diberikan Rahel yang dicintai oleh Yakub dengan janji dia akan kembali bekerja 7 tahun. Dan kita sudah belajar setelah selesai 7 tahun. Jadi total 14 tahun. Kemudian setelah Rahel melahirkan si Yusuf, maka dia sudah meminta izin kepada Laban, bapak mertuanya, untuk pulang kembali. Tetapi Laban merasa bahwa Yakub ini adalah aset yang sangat menguntungkan dia. Sehingga sesuai firman Tuhan, karena keberadaan Yakub yang bekerja pada Laban, maka ternak Laban berlipat kali ganda ya, sehingga menjadikan Laban kaya. Sehingga dengan triknya dia meminta lagi Yakub untuk bekerja bagi Laban, dan berdasarkan perjanjian maka disepakati Yakub bekerja lagi, dan berdasarkan firman Tuhan 6 tahun dia bekerja kembali untuk Laban. Sehingga dengan kasih karunia Tuhan, dengan cara-cara, dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi Yakub, memang dia bekerja untuk Laban karena janji upah adalah tergantung daripada domba atau kambing
Yang lahir, kalau lahir belang-belang, berarti yang belang-belang itu semua untuk Yakub. Kalau lahir bintik-bintik, maka semuanya untuk Yakub, dan begitulah. Tetapi Tuhan membela orang pilihannya. Kita sudah belajar ketika Laban bilang, oke, yang bintik-bintik itu nanti jadi milikmu. Semuanya bintik-bintik. Nah, itu karena pekerjaan Tuhan. Walaupun hikmat diberikan berdasarkan apa yang kita baca, trik yang dipakai oleh si Yakub, pakai kulit daun cemara dan sebagainya. Tapi saya percaya itu memang ya mungkin aja bisa terjadi ya, karena itu tertulis. Tetapi saya percaya itu kalau tanpa campur tangan Tuhan ya nggak jadi. Tetapi karena campur tangan Tuhan sebagaimana yang tertulis pula, maka hasil yang dihasilkan selama waktu dia bekerja, khusus untuk mendapatkan upah itu, ternyata hasilnya lipat kali ganda. Ya, yang belang-belang, kalau si Laban bilang, oke yang belang-belang aja milikmu, semua jadi belang-belang. Kalau yang bintik-bintik, semua bintik-bintik. Itu pekerjaan Tuhan untuk membuat orang pilihannya kaya. Ya artinya kalau kita juga hidup bergaul dengan Tuhan. Saya tidak pernah mengajarkan firman yang menyatakan orang percaya nggak boleh kaya. Ya. Nggak ada ayatnya. Tetapi yang ada adalah boleh jadi kaya. Tetapi jangan sampai kekayaan itu membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi jauh. Ya, tetapi semakin kaya Yakub, semakin dia dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, semakin dia diberkati. Dan kita melihat itulah yang terjadi. Sehingga ketika dia merasa bahwa dia sudah cukup kaya dan sudah cukup lama, sudah 6 tahun. Dan dia melihat kesempatan yang begitu bagus untuk bisa melarikan diri. Yaitu ketika Laban sedang menggunting bulu domba-domba miliknya. Yang berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Dibutuhkan waktu 3 hari bagi Laban untuk pergi dari rumahnya ke tempat penggembalaan domba-dombanya. Supaya jangan domba Laban, domba Yakub tercampur. Nah, kita melihat itulah waktu yang terbaik bagi Yakub. Sehingga ketika Laban sedang memotong bulu dombanya, dia membawa semua harta benda. Yakub membawa semua harta bendanya, istri anak-anaknya, domba-domba, kambing-kambing, lembu-lembu, unta-unta, keledai-keledai, semua dia bawa. Ya namanya rombongan besar ya, pasti ketahuan. Sehingga firman Tuhan katakan, ya, Laban akhirnya mengejar dan mereka bisa ketemu, ya, terkejar setelah 7 hari perjalanan. Tapi yang kita melihat adalah Tuhan memperingatkan Laban, jangan sampai kau berbuat jahat kepada Yakub. Dan saya memang menafsirkan, kalau tidak ada peringatan Tuhan, kemungkinan besar Laban akan membunuh Yakub. Kalau dia bunuh Yakub, dia akan dapat kembali anak-anaknya, cucu-cucunya, yang terlebih domba-domba, kambing. Memang incarannya cuma itu. Ya. Tetapi cara Tuhan membela orang pilihannya, Tuhan datang kepada Laban melalui mimpi. Tuhan memperingatkan Laban dan itu membuat dia gentar. Sehingga ketika dia bertemu dengan Yakub dan rombongannya, di situ dia hanya menegurlah si Yakub dengan alasan Yakub itu kenapa pergi tanpa pamit. Sehingga dia tidak bisa mencium anak-anaknya, tidak bisa mencium cucu-cucunya. Tetapi yang menyakitkan Yakub adalah
Laban menuduh Yakub mencuri terafimnya. Ya. Dan dalam hal ini Yakub memang tidak tahu bahwa si Rahel itu memang mencuri terafim bapaknya. Tapi kita melihat itulah semua Tuhan izinkan terjadi. Ya. Setelah Laban berusaha untuk mencari barang atau terafim dalam kelompoknya Yakub, dia nggak ketemu, ya dia nggak bisa bilang apa-apa. Walaupun itu disembunyikan di balik pakaian daripada Rahel. Tetapi karena ada satu tradisi di sana yang harus dihormati, walaupun belum ada hukum Torah yang tertulis, ya, bahwa orang perempuan yang sedang haid itu tidak boleh diganggu. Dan itulah alasan si Rahel, dia sembunyikan terafim bapaknya di balik pakaiannya. Dan kita melihat itu Tuhan izinkan terjadi. Tetapi satu hal yang kita ingin lihat adalah sebelum Laban berpisah, maka mereka mengadakan perjanjian, ya, perjanjian di mana mereka membuat tugu, ya, berupa batu-batu yang dibuat sebagai tugu, sebagai satu perjanjian antara Laban dan Yakub. Ya, kalau kita lihat Kejadian 31, kita kembali sedikit ya. Karena kayaknya waktu kemarin belum disingkapkan ini. Ayat 44. Kejadian 31 ayat 44. Karena itu sekarang, marilah kita mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau. Agar hal itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Lalu Yakub mengambil sebuah batu dan dia mendirikannya sebagai tugu. Dan Yakub berkata kepada sanak saudaranya, ya, anak-anak si Laban, ya, ya, artinya adik-adik iparnya, kumpulkanlah batu-batu. Nah, mereka mengambil batu-batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Kemudian Laban menyebutnya Yegar Sahaduta. Ini dalam bahasa Aram, ya, dalam bahasa Arab. Tetapi Yakub menyebutnya Galet. Ya, artinya, ya, kita bisa lihat nanti di bawah. Lalu berkata Laban, pada hari ini timbunan batu itu menjadi saksi. Jadi Galet atau dalam bahasa Aramnya tadi artinya ya timbunan batu, ya. Sebagai satu saksi antara aku dan engkau. Itulah sebabnya dia menyebut namanya Galet atau Mispah. Karena dia berkata biarlah Yahweh, perhatikan ayat-ayat ini, ya. Ini yang ngomong ini si Laban, ya. Biarlah Yahweh mengawasi engkau dan aku ketika kita saling tersembunyi seorang terhadap yang lain. Jika engkau menyengsarakan anak-anak perempuanku ini atau mengambil istri selain di samping anak-anakku, walaupun tidak ada orang bersama-sama dengan kita, lihatlah Elohim adalah saksi antara aku dan engkau. Kita melihat, ya, minggu lalu kita sudah pelajari Laban itu penyembah berhala, ya. Tetapi kita tahu bahwa leluhur mereka, ya, karena Laban ini dan Yakub itu kan masih sepupuan. Walaupun dalam tingkat urutan apa ya? Urutan keluarga, ya. Karena Yakub ini kan anak daripada Yitzhak. Yitzhak itu anak daripada Abraham. Abraham ini sama Nahor, kakeknya Laban itu sejajar kan. Jadi Abraham sama Nahor sejajar. Tetapi karena karena si Abraham dengan Sarah itu setelah Abraham berumur 100 tahun, baru lahir si Yitzhak. Bisa tanggap? Nah, di sini kita melihat akhirnya berdasarkan urutan, Yitzhak itu akhirnya kawinnya sama si, kan Nahor ini nanti kan Abraham lahirlah Yitzhak kan, ya Abraham lahir Yitzhak.
Tapi ini setelah Abraham berumur 100 tahun lebih. Nahor lahirlah Betuel. Ya. Betuel lahirlah si Ribka. Betuel kan, Ribka itu anaknya Betuel. Jadi kalau menurut urutan, si Yitzhak itu kawin sama keponakannya. Saya tanggap, ya. Nah di sini kita melihat, artinya dua-dua ini kalau kita urut ke atas, itu sama-sama keturunan dari Sem, ya, dari Sem. Sem ketika Abraham hidup, bahkan Sem itu umurnya lebih tua daripada Abraham. Abraham sudah mati, Sem masih hidup. Sem masih hidup. Ya. Karena itu saya sangat menentang kalau ada orang yang mengajarkan. Kenapa Abraham pergi dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan? Mereka ada yang mengajarkan, oh karena Terah bapaknya penyembah berhala. Oh salah besar itu. Karena di sana itu masih hidup si Sem. Sem itu masih hidup. Kalau dia pergi ke Kanaan, loh di Kanaan lebih-lebih lagi. Itu penyembah berhala semua. Tetapi perintah Tuhan kepada Bapak Abraham, supaya dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Supaya dia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Banyak ayat yang menyatakan, engkau harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, nah itu sebab yang harus kita simak baik-baik. Dan di sini kita melihat, saya percaya walaupun Terah ini bapaknya Abraham sama bapaknya Nahor. Abraham sama Nahor ini kan kalau diurut itu yang kakek daripada si Laban. Kakek daripada si Laban. Ya. Atau apa namanya kita melihat, mereka itu pasti melihat dan mengetahui apa yang terjadi kepada siapa orang tuanya si Lot. Kan dikatakan kita sudah belajar si Haran itu mati di depan bapaknya. Adapun Haran mati di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Ya kita lihat dulu ya, kita ulangi sedikit. Kejadian pasal 11 ayat ke-27. Inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abraham, Nahor dan Haran. Haran memperanakan Lot. Nah, perhatikan ayat 28. Ya. Matilah Haran di hadapan Terah ayahnya di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Kita sudah belajar berdasarkan tradisi Yahudi. Bukan tradisi, tapi kepercayaan Yahudi. Bahwa Terah ini mati ketika waktu itu yang berkuasa ditafsirkan siapa? Nimrod. Nimrod itu penyembah berhala. Ya. Bahkan dia dianggap seperti dewa pada waktu itu. Bahkan firman Tuhan menyatakan Nimrod adalah seorang yang luar biasa. Ya. Pada waktu itu Nimrod menguji Abraham. Ya. Kalau Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, engkau masuk ke dalam dapur api ini, engkau akan hidup. Seperti yang dilakukan Nebukadnezar kepada ketiga orang sahabat-sahabatnya Daniel. Masih ingat ya? Nah, di sini kita melihat Abraham diuji seperti itu karena dia memang orang yang dikasihi Tuhan dan dia sangat percaya kepada Bapa Yahweh. Ketika Nimrod memerintahkan Abraham masuk ke dalam dapur api, Abraham masuk, ya dia tetap hidup. Tetapi ketika Terah adiknya Abraham mau ikut, dia masuk ya dia mati, kebakar. Karena itu dikatakan Haran itu mati di depan mata bapaknya. Ur Kasdim, Ur diterjemahkan seringkali berarti api
api yang ada di Kasdim, ya, di daerah Irak sana. Dan saya percaya cerita itu bahkan sampai sekarang itu dipercayai masih hidup di antara orang-orang khususnya keturunan Bapak Abraham. Dan lebih khusus lagi di antara anak-anaknya Sarah. Ingat ya, karena Abraham ini kan punya 3 istri. Atau 1 istri dengan 2 gundik lah. Ya, si Hagar sama Ketura. Lain cerita ini, cerita tentang Haran ini, itu ngelotok dia di dalam kehidupan mereka. Ketika orang berbicara tentang Ur Kasdim, mereka tahu, mereka mengerti bahwa telah terjadi sesuatu yang sangat mengerikan seperti pada zaman Daniel. Dan hal itu kalau sekarang aja masih ada terbayang-bayang dalam kehidupan mereka, apalagi pada zamannya Laban. Karena Laban itu masih cuma beberapa step daripada Abraham, ya. Sehingga mereka mengerti bahwa sesembahan Abraham itu yang bernama Yahweh adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ketika dia mau menyusul Yakub, diberi mimpi, tentunya dia semakin gentar. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini dari bacaan-bacaan yang tadi kita baca di dalam kitab Kejadian pasal berapa 30 tadi, 31 tadi, ya. Di sana dikatakan seperti ayat yang kita baca tadi, kiranya Yahweh mengawasi engkau dan aku ketika kita saling berjauhan. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, jika engkau menyengsarakan anak-anak perempuanku, saya baca dari terjemahan Lugas ya. Jika engkau menyengsarakan dari ayat 4950 ya, kita baca aja supaya kalau saya baca dalam kitab Lugas ini agak beda sedikit ya. Kejadian 31 ayat ke-50 kita lihat. Jika engkau menyengsarakan anak-anak perempuanku ini atau mengambil istri lain di samping anak-anakku, walaupun tidak ada orang bersama-sama dengan kita, lihatlah Elohim adalah saksi antara aku dan engkau. Jadi suatu perjanjian antara Laban dengan Yakub. Berdasarkan ayat-ayat ini, Yakub tidak boleh mengambil perempuan lain sebagai istrinya. Hanya 2 istri dengan 2 gundik, yaitu gundik dari pihak Lea maupun hamba dari pihak Lea maupun hamba dari pihak Rahel yang jadi gundik-gundik bagi Yakub. Jadi 4 orang, 2 istri dan 2 gundik. Ini suatu perjanjian dan memang berdasarkan apa yang kita baca, selama umur hidup daripada Yakub, yaitulah 4-empatnya yang menjadi pasangan daripada Yakub. Dan kita melihat Laban berkata kepada Yakub ayat 51. Timbunan batu ini dan tugu yang telah kudirikan antara aku dan engkau. Jadi ini suatu perjanjian, ini tugunya ya. Timbunan batu ini menjadi saksi dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu hingga kepadamu, dan bahwa engkau tidak akan melewati untuk yang jahat terhadapku. Karena sulit mengerti ya. Saya baca terjemahan Lugas ya. Di dalam ayat 52. Saya baca ya. Berdasarkan terjemahan Lugas. Saudara lihat terjemahan ILT ini ayat 52 ya. Timbunan batu dan tugu peringatan ini akan menjadi saksi bahwa baik aku maupun engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu peringatan ini untuk saling menyerang. Agak beda kan? Ya itulah namanya, ini aja masih jangka waktunya boleh dikatakan sama antara Lugas ILT 1 sampai 4, tetapi terjemahannya ya berbeda. Ya, berbeda dalam mungkin susunan katanya, tetapi maksudnya pada intinya ya sama. Tetapi kadang-kadang ya karena sedikit lain ya bisa juga artinya bisa lain.
Karena itu kita mengucap syukur ya, saya pakai Lugas, kita pakai ELT, sehingga kita melihat bahwa itu memang Tuhan izinkan supaya saudara dan saya juga hati-hati. Ya. Dulu memang anggapan kita, kalau namanya kitab suci memang benar-benar suci dan tidak mungkin salah. Itu dulu pikiran kita seperti itu. Karena beranggapan ini kan dipimpin Roh Kudus. Loh, kok mengkambing hitamkan Roh Kudus? Kalau benar-benar Roh Kudus ya nggak mungkin salah. Tetapi dalam kenyataan ini kan banyak yang salah. Atau kurang tepat terjemahannya. Dan karena itu semua Tuhan izinkan terjadi, kita berani mengambil kesimpulan bahwa setan pun bisa mengambil kesempatan dengan mengubah penerjemah ini, pikirannya sedikit-sedikit diselewengkan. Sedikit-sedikit nyeleweng ya lama-lama ya bisa ngawur. Ya. Tapi di sini kita belajar untuk hati-hati. Ya, saya senantiasa ingatkan kalau terjemahan itu kira-kira tidak tepat, cari terjemahan yang lain. Saya tangkap. Karena kita namanya kitab suci, kita mau sebenarnya semuanya benar-benar suci. Tapi kita melihat di sini itu satu perjanjian antara Laban dengan menantunya, si Yakub. Ya, tetapi yang kita harus lihat, yang saya mau tekankan, ternyata pengaruh mimpi yang Tuhan berikan kepada Laban itu ada. Sehingga ketika dia membuat perjanjian, dia bikin tugu, dia menyebut Tuhan yang disembah leluhur kita. Itu menjadi saksi. Artinya dia tahu bahwa Yahweh itulah Tuhan yang disembah oleh kakeknya si Yakub, yaitu Abraham, dan juga leluhurnya si Laban, yaitu Nahor, adiknya Abraham. Ya, jadi sini kita melihat sesuatu yang luar biasa, cara kerja Tuhan. Dan yang lebih lagi kalau kita lihat, ya di dalam ayat ke-54, coba kita lihat ya. Ayat 54, Yakub mempersembahkan korban di gunung itu dan memanggil saudara-saudaranya untuk makan roti. Lalu mereka makan roti serta bermalam di gunung itu. Ini pertama kalinya. Ya. Kita belajar minggu lalu, ya, waktu kita menceritakan kenapa Rahel kok nyuri terafim bapaknya. Karena Yakub tidak pernah secara terang-terangan memperlihatkan kepada istrinya bahwa dia percaya kepada Bapa Yahweh dan beribadah kepada Bapa Yahweh. Ya mungkin karena situasi kondisi lingkungan di mana Laban, walaupun latar belakangnya dia percaya Yahweh atau leluhurnya percaya Yahweh, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari dia percaya kepada terafim, kepada berhala-berhala. Itu yang mengakibatkan Yakub, saya tafsirkan, tidak pernah mempersembahkan korban. Walaupun dia punya ribuan korban, dia ribuan domba, kambing kan dia banyak. Saya percaya ribuan. Karena itu ketika Laban bikin perjanjian dengan Yakub, dia pisahkan antara domba-dombanya, kambing-kambingnya, lembu-lembunya, semua harta miliknya dengan milik Yakub itu 3 hari perjalanan. Saudara bisa bayangkan 3 hari perjalanan, katakanlah jalan kaki lah. Kalau kita jalan kaki pelan gini kan, kira-kira sama dengan jalan kakinya binatang. Tapi 3 hari, ya mungkin kalau kita pikir-pikir jangan-jangan dari sini ke Bogor yang nggak mungkin ya, 3 hari. Kenapa nggak mungkin? Karena saya pernah jalan dari Jakarta ke Bogor, ya iseng-iseng sama teman dulu kan, berdua aja, ya jalan. Tapi waktu itu jalan yang ada baru Cibinong. Satu-satunya jalan dari Bogor Jakarta ya itu dulu. Ya, tahun 60-an dulu, ya jalan lah. Itu sekitar 12 jam. Pak, ya nginep di jalan. Ya. Nah, kalau 3 hari, ya mungkin kita bisa bandingkan. Mungkin dia
Dari Jakarta sini bisa-bisa sampai di Sukabumi. Jaraknya, jauhnya, karena firman Tuhan kan bilang 3 hari perjalanan. Di sini kita melihat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, cara Tuhan yang luar biasa. Ketika timbul waktu yang tepat, mereka berdasarkan perjanjian, mereka akan pisah. Yakub mempunyai kesempatan untuk memperlihatkan, memperkenalkan kembali atau mengingatkan kembali kepada Laban dengan dia mempersembahkan korban bagi Bapak Yahweh. Inilah yang saya katakan pertama kali dalam hidup Yakub, selama 20 tahun dia keluar dari orang tuanya, inilah pertama kali dia mengorbankan korban. Setelah dalam ya kita berasumsi atau mempunyai, saya menganggap ketika dia bersama bapaknya, mereka pasti mempersembahkan korban walaupun tidak ditulis, karena Yitzhak itu orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Tetapi setelah Yakub keluar dari bapaknya waktu umur 40 tahun, itu 20 tahun dalam pengembaraannya dia tidak pernah mempersembahkan korban. Tercatat oleh firman Tuhan setelah 20 tahun ketika dia sedang lari menuju kembali ke rumah bapaknya, baru dia mempersembahkan korban. Dan kita melihat ada efeknya. Itulah yang tadi kita baca. Itulah efeknya yang seperti yang kita baca. Ketika Yakub mempersembahkan korban, saya percaya dia memperkenalkan kembali kepada keluarga besarnya, mertuanya yaitu si Laban, dan adik-adik iparnya. Adik-adik iparnya yang laki-laki, yang mengejar mereka ketika mereka lari dari rumah Laban. Dan di sini kita melihat campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga kita melihat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pekerjaan Tuhan. Kita lihat sebagaimana apa yang kita baca tadi, ya. Kalau saudara baca, kita baca lagi ya. Mungkin tidak pernah terpikirkan, tapi kita harus melihat kenapa gitu kan. Kita lihat di dalam ayat 1 dari Kejadian 32 ini. Ayat 1. Karena segala sesuatu pasti ada kaitan-kaitannya. Kejadian 32 ayat 1. Yakub meneruskan perjalanannya, terus malaikat-malaikat Elohim bertemu dengannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa? Sedang apa? Loh, dia kan cuma meneruskan perjalanan. Kenapa malaikat datang? Itu harus jadi pertanyaan kita. Tidak mungkin datang malaikat itu kalau nggak ada sebab. Saya sama saya. Sebabnya, itulah yang kita lihat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebagaimana tertulis, kita baca di dalam Lukas pasal 15. Ayat ke-10. Demikian pula aku berkata kepadamu, sukacita akan terjadi di hadapan para malaikat Elohim karena satu orang berdosa yang bertobat. Saya baca terjemahan saya, kadang-kadang terjemahannya ILT ini. Ya saya percaya ILT 1 sampai 4 sama Lukas. Ya mungkin tim penerjemahnya beda. Sehingga bahasanya juga beda. Saya baca Lukas ya. Saudara baca ini. Karena itu aku berkata kepadamu, Yeshua berkata, akan ada sukacita serupa itu di antara para malaikat Elohim atas satu orang berdosa yang bertobat. Karena satu orang bertobat, maka ada sukacita di antara para malaikat. Dan itulah yang terjadi atau saya menafsirkan. Kenapa kok tiba-tiba malaikat muncul?
Kenapa? Saya menafsirkannya karena Yakub berhasil membawa mertuanya, membawa ipar-iparnya, membawa istri anak-anaknya, keluarga besarnya berkumpul untuk bersama-sama beribadah, mempersembahkan korban kepada Bapa Yahweh. Saya tanggap. Nah, jadi kita harus lihat, kita harus nanya sama Tuhan, ngapain malaikat datang? Dia mau jalannya kok malaikat datang? Tetapi pasti ada sebabnya. Sebabnya yaitu ketika si Yakub mulai berani memperlihatkan jati dirinya, bahwa dia penyembah Yahweh. Bahwa dia dengan hati yang penuh sukacita. Bukan saja karena sudah ada perjanjian antara dia dengan Laban. Dengan memperlihatkan dipakai tugu segala macam. Tetapi yang terutama, saya percaya merupakan suatu sukacita yang terpendam selama 20 tahun. Dia merasakan tangan Tuhan yang luar biasa sejak dia keluar dari rumah bapaknya menuju ke rumah Laban untuk mencari istri baginya. Dia tidak pernah mempersembahkan korban. Tetapi dia melihat tangan Tuhan selalu campur tangan. Ketika dia mau pergi ke rumah Laban, Tuhan sudah bilang dia akan menyertai. Dan setelah Tuhan anggap waktunya sudah genap, Tuhan bilang kamu balik. Tetapi selama itu tidak pernah tertulis Yakub mempersembahkan korban. Karena itu betapa sukacitanya dia. Ketika saya percaya Tuhan mengatur sedemikian rupa. Karena bagaimanapun Laban ini masih termasuk keluarga daripada Abraham. Ya, kan Nahor ini adiknya Abraham. Nahor ini moyangnya si Laban. Ya. Di sini kita melihat satu sukacita yang besar ketika dia mempersembahkan korban. Karena itu setelah selesai semua, mereka tidur, pagi-pagi dia jalan, kok tiba-tiba malaikat muncul. Saya menafsirkan Tuhan senang. Yakub berani mempersembahkan korban di antara orang-orang keluarganya sendiri yang kalau kita tafsirkan Laban dan keluarganya itu lebih banyak menyembah terafim daripada percaya kepada Bapa Yahweh. Walaupun kita melihat berkali-kali kita lihat dia ngomong karena engkau diberkati Yahweh maka aku diberkati. Artinya dia tahu bahwa Yakub itu diberkati karena percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi kita melihat ya itu kan banyak terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Bapa Yahweh. Ya. Kita pun mengalami hal yang sama. Walaupun mungkin kita juga sama seperti Yakub kan dikejar-kejar sama keluarganya sendiri. Bahkan saya tafsirkan Laban itu pasti punya rencana untuk membunuh si Yakub dan merampas hartanya. Tetapi pembelaan Bapa Yahweh luar biasa bagi orang pilihannya. Dengan caranya. Yakub tidak pernah tahu. Karena saya menafsirkan Laban gak mungkin cerita sama Yakub. Tadi malam saya mimpi. Kemungkinan besar dia gak bakal cerita. Karena itu ancaman. Kalau saya bisa tafsirkan itu ancaman dari Tuhan. Hati-hati kalau kau ngomong. Jangan sampai kata-kata yang jahat. Yang gak mungkin dia cerita sama Yakub. Ya, bahwa Bapa Yahweh memperingatkan dia. Jangan sampai itu. Tapi itu menjadi suatu rahasia pribadi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, karena ini ditulis dan kita membacanya, dan kita melihat bagaimana Tuhan membela orang pilihannya. Tuhan
tidak akan membiarkan anak-anak yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia, dianiaya oleh dunia. Ya walaupun biar gimana ya, namanya orang percaya kepada Bapa Yahweh, dunia memang gak suka. Tetapi Tuhan memberikan batasan-batasan. Sehingga ada tertulis, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya dicobai melebihi kekuatan. Bahkan ada tertulis, kalau toh Tuhan izinkan, ya pasti Dia sudah persiapkan jalan keluar. Kan luar biasa Tuhan saudara dan saya itu. Ya, kalau Dia izinkan, Dia udah kasih jalan keluar. Itu bentuk kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca ya. Karena banyak orang biasanya baca cuman sampai di sini. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dalam terjemahan lain, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Hanya sampai di situ. Banyak orang menafsirkan sampai di situ. Tapi kalau baca itu baca yang benar. Sedang baca semuanya, baru kau bisa ambil kesimpulan dengan hikmat Tuhan. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Seringkali hanya sampai di situ. Tapi baca seterusnya. Sebaliknya, bersama pencobaan itu, Dia juga akan membuat jalan keluar. Loh, ini harus kita imani. Apapun macam pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, engkau dan saya harus ingat, dimanapun itu Tuhan izinkan terjadi, Dia sudah bikin jalan keluar. Sedang. Tapi jalan keluar itu seringkali kita tidak lihat. Kenapa? Sedang. Jadi kita harus melihat segala sesuatu dengan kacamata yang benar, ya. Kenapa seringkali kita tidak melihatnya? Nah, kita baca di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasyah Yeshua bagi kamu. Inilah yang seringkali jadi penghalang. Ketika pencobaan terjadi, apa yang kita lakukan? Ngomel. Ngomel, kok kayak gini sih? Loh, itu sudah bertentangan dengan firman. Firman Tuhan berkata, apapun situasi kondisi kita, pencobaan bagaimanapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan terima kasih. Tetapi satu hal yang aku percaya. Pencobaan boleh terjadi sebagaimana tertulis dalam kitab Korintus tadi. Tetapi aku percaya ketika aku mengucap syukur, ketika aku memuji, menyembahmu, ada tertulis, engkau hadir di tengahku. Firman Tuhan kan bilang, Tuhan bertata di atas pujian. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Ketika kita memuji, menyembah, memuliakan Dia, hadirat Tuhan ada. Kalau ada terang, kegelapan hilang lenyap. Kalau ada kuasa Tuhan, maka Tuhan mencelikkan mata kita. Kita melihat apa yang dikatakan adalah kebenaran. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Loh, itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Biasanya ngomel dulu, marah dulu, nangis dulu. Lupa ada tertulis. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Ya, jangan mengeluh. Orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut, itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut. Karena Tuhan mau supaya kita mengucap syukur. Ya, kalau bersungut-sungut, ngeluh-ngeluh itu, kita baca lagi di dalam 1 Korintus tadi ya. 1 Korintus 10 tadi, kita baca ayat ke 10. Janganlah pula bersungut-sungut sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah bersungut-sungut. Dan apa? Mereka telah binasa oleh si pembinasa. Kalau bersungut-sungut, langsung dibinasakan. Kenapa? Tuhan benci orang yang bersungut-sungut. Berarti orang itu tidak mengucap syukur. Berarti manusia yang percaya atau menamakan diri orang percaya, tidak percaya bahwa Bapa Yahweh sanggup melepaskan mereka. Lah kita belajar. Kita belajar pengalaman daripada si Yakub ini. Walaupun dia katakanlah dibenci oleh keluarga mertuanya. Karena dia menjadi lebih kaya dari si Laban. Ya. Dalam situasi yang katakanlah tidak enak. Yakub dia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga membuat dia semakin lebih berhasil. Itulah yang Tuhan katakan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dan orang yang tidak beribadah kepada Dia. Kita lihat dalam Maleakhi 3 ayat ke-18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat. Antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Dalam terjemahan lain, antara orang yang beribadah kepada Elohim dan yang tidak beribadah kepada Elohim. Memang harus ada beda. Buat apa kita capek-capek beribadah kepada Tuhan tetapi sama aja, nggak bisa. Ya. Dan inilah janji Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar. Mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan tidak punya rencana untuk mencelakai anak-anaknya. Dunia berusaha membinasakan anak-anak Tuhan. Itu memang rencana Dia. 3 tugas setan. Membunuh, mencuri, membinasakan. Itu tugas setan. Tetapi rencana Tuhan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Kita sudah diberi kuasa. Tetapi seringkali kita sebagai atau menamakan diri anak-anak Tuhan. Lupa bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Tapi dalam kenyataannya. Ya. Masih banyak juga yang nyari setan. Ya. Walaupun menamakan dia orang percaya, cari setan. Sama dengan Laban. Dia percaya Yahweh itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi dia juga menyembah kepada terafim. Ya, kan banyak orang-orang. Orang-orang percaya, katakan orang-orang Kristen lah. Ya. Percaya Tuhan, tetapi juga percaya setan. Banyak orang-orang yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Masih pakai jimat-jimat. Pakai jimat-jimat di kantong di mana-mana. Ditanam dalam tubuhnya. Sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Tetapi itulah yang terjadi. Kenapa? Karena mereka dibodohi oleh setan. Menganggap bahwa kalau mereka mempunyai semua itu, ya, mereka mempunyai kuasa yang lain. Sehingga nanti kalau khotbah kelihatan lebih hebat. Wah, bisa bikin mujizat-mujizat.
Ya, namanya pelayan-pelayan Tuhan, saya pernah saksikan kepada saudara. Mujizat aja pakai mujizat setan. Loh, itu terjadi. Ya. Tetapi kita melihat di sini, memang semua Tuhan izinkan terjadi. Karena apa yang tertulis, terlebih pada akhir zaman ini, hamasia palsu dimunculkan. Artinya memang Tuhan izinkan ini muncul untuk apa? Untuk menguji manusia, bahkan mereka yang menamakan diri orang-orang pilihan Tuhan. Nah, kita sudah belajar bagaimana Tuhan menyingkapkan kepada kita. Ada 3 roh yang berkuasa pada akhir zaman. Baik itu roh Nikolaus, baik itu roh Bileam, baik itu roh Isabel. Itu nyata sekarang. Ya. Tapi orang ya senang aja, happy aja. Oh, ini diurapi Tuhan. Ya, silakan. Silakan. Semua kita bebas memilih. Ya. Kita bebas memilih mau yang mana. Mau yang ini, mau yang itu, ya silakan. Tapi jangan harap segala sesuatu. Kalau kita tidak hati-hati, itu justru bisa membuat kita celaka. Memang ada tertulis, segala sesuatu diperbolehkan. Boleh. Kau berdiri mungkin pakai jimat, ya boleh aja. Tetapi apa yang diperbolehkan itu sesuai kehendak Tuhan, itu yang jadi pertanyaan. Nah, kita lihat ya, mau satu contoh. Kita lihat 1 Korintus 10 ini ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Tetapi apa? Tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Tetapi tidak semuanya membangun. Boleh. Ya. Kita lihat lagi di dalam ini sama. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya bermanfaat. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau dikuasai oleh apapun. Artinya Tuhan berikan kepada saudara dan saya kebebasan. Mau ini ya silakan. Ya. Silakan, itulah bentuk kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah memasakkan siapapun juga, termasuk mereka yang menamakan diri orang pilihan, untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Saya tanggap. Tuhan kan sudah perintahkan ini begini. Kalau kau lakukan, kau selamat. Engkau tidak lakukan ini, kau tanggung risiko. Kita diajar oleh Tuhan, terlebih pada akhir zaman ini banyak tawaran-tawaran dunia. Tergantung kita mau pilih yang mana. Mau pilih yang mana terserah. Ya. Tetapi apabila kita salah pilih, kan firman Tuhan katakan, Yesua sendiri berkata, silakan pilih, ada 2 jalan. Jalan yang sempit, jalan yang lebar. Silakan pilih yang mana. Artinya itu mengenapkan apa yang dikatakan dalam kitab Filipi. Keselamatan itu memang tergantung kita. Bukan lagi tergantung Tuhan. Kan kita seringkali belajar, seringkali diingatkan kan. Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat ke berapa? 12 kita lihat ya. Filipi pasal 2 ayat 12. Maka dari itu hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat,
Bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Perhatikan ayat selanjutnya. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Artinya, segala sesuatu Tuhan sudah siapkan. Ada dua jalan. Yang jelas Yesua katakan, yang satu jalan setapak, yang satu jalan lebar. Ya terserah mau ambil yang mana. Kalau yang tidak mau disinggung-singgung, yang tidak mau kedagingan kita disentuh, ya pilihlah jalan yang lebar. Yang tidak akan pernah menyinggungmu, tetapi di ujungnya ada tertulis maut. Tetapi ketika kita berjalan dalam jalan yang setapak, apabila kita tidak hati-hati, ya mungkin ketusuk duri, ya berdarah-berdarah sedikit, sakit daging. Tetapi kita mau jalan terus, kenapa? Karena di ujung sana ada hadiah, kehidupan. Terserah kita. Loh, saya sebagai pelayan Tuhan harus berani mengumandangkan keselamatan itu bukan urusan saya, tapi urusan kita masing-masing. Yang mana yang kau pilih, silakan. Segala sesuatu diperbolehkan, kata ayat-ayat tadi kan. Boleh. Ada orang yang bertanya, Pak, boleh nggak begini? Boleh, ada ayatnya, boleh. Boleh begini, boleh, boleh. Tetapi akibatnya, kalau kau salah, akibatnya kau tanggung. Itulah bentuk kasih Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mau memperlihatkan diri kepada dunia, sebagaimana Yakub berani dengan terbuka memperlihatkan kepada Laban dan keluarga besarnya, bahwa dia percaya kepada Bapa Yahweh, dia mempersembahkan korban kepada Bapa Yahweh. Dan apabila kita berani memperlihatkan identitas kita di tengah dunia yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh, maka sebagaimana Yakub, kita pun akan mengalami hal yang sama. Malaikat surgawi akan berdatangan, bersukacita bersama kita. Saya tahu nggak maksudnya? Nah, jadi kita harus melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang luas, sehingga kita mengerti bahwa Tuhan mau kasih lihat kepada Yakub karena engkau berani menjadi saksi. Engkau percaya kepada Bapa Yahweh di tengah keluarga besar mertuamu yang menyembah berhala atau yang masih menyembah berhala. Engkau berani perlihatkan identitasmu. Maka Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat surgawi juga untuk menguatkan Yakub. Karena kalau saudara baca ayat 32 Kejadian 32 tadi, kan nggak ada apa-apanya, malaikat cuma menampakkan diri aja. Tetapi saya percaya itu suatu penghiburan yang besar bagi Yakub. Kan di sana malaikat tidak ngapa-ngapain, cuma menampakkan diri. Dan satu hal yang kita lihat, Yakub bisa mengenal mereka ini malaikat. Bisa tahu nggak saya? Tidak semua orang bisa mengenal ini malaikat atau bukan. Tetapi dia berani berkata ini perkemahan malaikat. Makanya dia beri nama Mahanaim. Dan itu pasti menjadi suatu penghiburan yang khusus bagi Yakub. Kenapa? Karena dia berjalan untuk ketemu kakaknya. Kakaknya yang sudah berikhtiar, nanti kalau bapak mati, aku bunuh kau. Loh itu kan janjinya si Esau kan. Kalau bapakku mati, aku bunuh kau. Bayang-bayang ketakutan ini untuk dibunuh oleh kakaknya sendiri karena dia berlaku licik mencuri hak kesulungan kakaknya.
Tetapi kita melihat satu penghiburan bagi Yakub ketika dia melihat malaikat, ya senanglah dia. Artinya dia percaya dia tidak sendiri. Dia ingat akan apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh. Dia menyertai perjalanan Yakub. Itu pun akan menjadi suatu penghiburan bagi saudara dan saya. Ketika kita berani untuk menyatakan identitas kita di tengah dunia. Bahwa aku penyembah Yahweh. Di dalam Yeshua Masih. Malaikat sorgawi bersuka cita. Kita berani menyaksikan nama yang kudus. Ya. Dan kalau Tuhan berkenan, dia juga akan mencelikkan mata kita. Lihat sekeliling kita banyak malaikat. Saya percaya di samping saya ada malaikat walaupun saya nggak lihat. Kenapa? Karena itu janjinya. Aku mengirimkan malaikat berjalan. Bukan asal ngomong ya. Kita lihat di dalam Keluaran. Pasal ke 23. Ayat ke-20. Lihatlah, aku mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Ya. Dia sudah menyiapkan tempat. Kita berjalan di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang banyak jebakan-jebakannya. Walaupun kita tidak melihat malaikat ini, kecuali dia celikkan mata kita. Kalau Tuhan mencelikkan mata kita, kita melihat malaikat ada di sampingku, ada di samping saudara. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Setan melihat ada malaikat di samping kita. Setan maksud saya? Setan itu sama-sama roh. Dia lihat ada malaikat yang menjaga kita. Dan karena dia melihat, dia tidak pernah bisa mau mendekat kepada kita. Karena ada malaikat. Karena itu dia katakan kepada Bapa Yahweh. Ketika Bapa Yahweh mengumpulkan para malaikat. Dan setan pun hadir. Ketika Tuhan bertanya kepada setan. Dari mana aja kamu? Nah, setan kan jelas-jelas dalam kitab Ayub menyatakan. Jalan-jalan kemana-mana di pelosok muka bumi. Nyari apa? Ya nyari siapa yang bisa ditelannya. Ketika Tuhan tanya, kamu lihat si Ayub? Ya aku lihat. Tapi kan kau menjaga dia. Engkau memagari dia dengan kuasamu. Karena itu setan tahu. Dan itu pun harus menjadi satu kekuatan bagi kita. Kita memang tidak melihat ada malaikat. Kita baca aja ya. Supaya semakin kita berulang-ulang baca. Supaya kita diingatkan. Ini bukan asal ngomong. Apa yang dikatakan di dalam kitab Keluaran tadi. Itu bukanlah sesuatu omongan aja. Kita baca Ayub pasal 1 mulai ayat ke-6. Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh. Anak-anak Elohim ini pasti malaikat ya. Karena kalau anak manusia nggak mungkin. Karena ini ketemunya di sorga. Jadi pasti malaikat. Dan setan pun datang di antara mereka. Jadi setan pun diundang. Yahweh bertanya kepada setan, dari mana engkau datang? Setan menjawab Yahweh serta berkata, dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Ngapain dia jalan? Mengaum-ngaum. Menakutkan manusia. Kalau manusia takut, dia terkam. Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memerhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi ini. Seorang yang saleh, jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Setan menjawab, perhatikan ayat ini. Setan menjawab Yahweh serta berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut pada Elohim?
Bukankah engkau telah membuat apa? Pagar bagi dia, bagi rumahnya, bagi segala miliknya, di sekelilingnya. Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya, dan kekayaannya telah makin bertambah di negeri itu. Inilah salah satu yang saya ajarkan dan ingatkan kepada saudara. Kalau berdoa, bukan saja memohon belas kasihan Tuhan supaya memagari kita, tetapi juga memagari entah istri, entah anak, entah suami, entah milikmu. Semua karena ayat ini. Setelah kamu saya. Setan melihat kalau itu dipagari. Kenapa? Karena kita minta. Ada tertulis Matius 7. Minta, maka Tuhan kasih. Kita memang tidak melihat ada malaikat di sini. Sebagaimana apa yang tertulis dalam kitab Keluaran. Tapi berdasarkan ayat ini, setan lihat. Ayub nggak lihat kalau ada malaikat yang mengelilingi dia. Nggak lihat si Ayub ini, nggak lihat. Tetapi malaikat lihat, kau pagari dia. Kau pagari Ayub, kau pagari keluarganya, kau pagari miliknya. Semua dipagari. Setan lihat. Karena itu kita pun harus sangat berhati-hati. Memang Tuhan menjaga kita. Tetapi kita harus sangat berhati-hati di dalam Keluaran tadi. Kalau kita baca selanjutnya. Ayat ke 21 dan seterusnya. Kita percaya malaikat ada di sekeliling kita memagari kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kemudian kita baca di dalam ayat ke-21. Saya terus saja ya. Saya baca ini enggak? Saya baca ayat 21. Berhati-hatilah di hadapannya. Taatilah perkataannya. Janganlah engkau menggusarkan hatinya. Karena dia tidak akan memaafkan pelanggaranmu. Sebab namaku ada di dalam dia. Sebab jika engkau sungguh-sungguh menaati perkataannya dan melakukan semua yang telah kau firmankan, maka aku akan menjadi musuh terhadap para musuhmu dan lawan terhadap para lawanmu. Itu janji Tuhan. Nah, sekarang lebih lagi, bukan saja malaikat surgawi yang memagari kita. Karena Yeshua sendiri telah menjanjikan dan telah menganugerahkan kepada saudara dan saya sesuai janjinya dalam Yohanes pasal ke-14. Kita baca ayat ke-16. Yohanes 14 ayat ke-16. Kita memperoleh double penjagaan. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya dia tinggal bersama kamu kapan? Selamanya. Dia beri Roh Kudus tinggal di dalam kita selamanya. Selain malaikat surgawi, ada Roh Bapa Yahweh. Double. Tetapi kita tetap harus ingat, hati-hati. Karena Roh Kudus, namanya aja Roh Kudus. Malaikat surgawi pun kudus. Kalau kita melanggar apa yang difirmankan, seharusnya mengucap syukur, mulai ngomel. Oh, saya nggak ngomel tapi hatimu panas. Loh, ini yang bahaya. Saya nggak ngomel tapi hatinya panas. Loh, Tuhan menyelidiki, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mulutmu mungkin nggak ngomong, tapi hatimu Tuhan lihat. Dia menyelidiki hati. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Ada tertulis di hadapan Tuhan semua telanjang. Nah, kita belajar. Mungkin kita masih seperti itu. Karena itu kita perlu belajar minta pertolongan Roh Kudus. Tolong Tuhan. Ya mungkin sekarang enggak. Kalau dulu kan mungkin ada marah langsung coa dia balas lagi kan. Begitu cuap sana, di sini cuap lagi. Nah sekarang mungkin sudah nutup mulut.
tapi hati masih panas. Belajar tutup semua apapun yang bukan dari Tuhan. Mungkin kita dengar, ya Tuhan terima kasih. Bila Engkau izinkan ini terjadi, ajar aku mengucap syukur. Oh tapi orang itu ngomong terus kayak gini. Ingat Tuhan kita maha kuasa. Ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong tutup mulutnya. Kita bisa praktekkan tutup mulutnya Tuhan dengan cara Tuhan. Tuhan sanggup menutup mulut yang bocor, yang menghina anak-anak Tuhan. Ingat saudara dan saya biji mata Tuhan. Siapa yang berani menghina anak-anak Tuhan? Kalau kita mohon, Tuhan tolong. Aku belajar untuk mengikuti perintah-Mu. Berikan kesabaran. Tapi telinga ini dengar terus Tuhan, tolong tutup mulutnya. Itu bukan main-main ya. Saya tidak mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin. Karena Tuhan bilang minta, ya kita minta. Kita minta itu baik. Karena supaya jangan orang itu nyerocos terus, dia juga berdosa. Apalagi dia berani mencaci maki anak-anak Tuhan. Lah kita sebagai anak Tuhan, dalam situasi kondisi seperti apapun, tetap menaikkan korban. Sama seperti Yakub. Naik. Nah, satu hal yang kita lihat. Dalam kehidupan Yakub sebagai orang percaya. Tidak pernah yang ditulis. Tidak ada yang ditulis, wah dia senang-senang. Yang selalu dihadapin problem. Lah Tuhan mau mengajarkan kepada saudara dan saya, bahwa memang saudara dan saya sebagaimana tertulis adalah pendatang dan perantau di muka bumi ini. Ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah langit yang baru, bumi yang baru. Tetapi sebagai pendatang di muka bumi ini, Tuhan menghendaki saudara dan saya tetap memelihara kehidupan sebagaimana layaknya seorang anak Tuhan yang berbeda dari orang-orang dunia. Nah, kita belajar ya. Belajar ya kadang-kadang mungkin masih keseleo lidah. Kadang-kadang masih marah ya. Kemudian kan Roh Kudus kasih ingat, ngapain marah-marah? Ya diredam lagi, minta ampun lagi. Sehingga senantiasa ada damai sejahtera. Ya kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan. Kalau kita marah sama siapapun, kita sendiri susah. Susah. Kok saya ngomong kayak gitu ya? Loh, kata-kata yang tidak benar itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan kira ngomong asal ngomong, kemudian bebas, nggak bisa. Karena ada tertulis, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu apa? Harus kita pertanggungjawabkan. Kita lihat satu ayat terakhir ya. Matius 12 ayat ke 36. Matius 12 ayat 36. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada apa? Hari penghakiman. Ya. Jadi kita harus bisa jawab. Ya. Kita harus bisa jawab. Supaya marah-marah kan. Rocos saja enak nyerocosnya. Nanti kan ditanya. Kamu tanggal sekian, jam sekian, detik sekian mengeluarkan kata-kata ini, kenapa? Ya, kita lihat ya di dalam Roma pasal 14. Kita baca ayat 12.
Roma 14 ayat 12. Maka selanjutnya setiap orang dari kita akan memberikan apa? Pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim. Jadi semua itu nanti dicatat. Ada komputer yang automatically mencatat setiap kata, setiap apa yang ada dalam hati dan pikiran itu dicatat. Ya. Karena itu hati-hati. Sehingga apabila mungkin karena ya namanya manusia bisa aja kita lengah. Ketika itu terucapkan, maka roh Bapa Yahweh yang hidup di dalam kita, dia akan mengingatkan kamu ngomong apa. Ketika itu dia ingatkan, berdoa, ada tertulis. Apabila kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil, dia akan hapus. Itulah gunanya Yeshua bagi saudara dan saya. Ketika ada dakwaan-dakwaan, ketika semua itu tertulis, karena kita nanti akan berhadapan. Yeshua melihat, Yeshua ada di samping kita. Terus kita pun heran, ini kok semua biru, nggak ada yang merah. Kenapa? Yeshua berkata, dia sudah minta ampun. Dosanya sudah dihapus. Karena itu mari saudaraku, pembelaan itulah yang senantiasa kita harapkan dari sang namanya aja juru selamat. Karena itu berhati-hati di dalam berpikir, dalam berperasaan, dalam tutur kata. Kita masih bisa salah. Tetapi percayalah ketika sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan, itu keluar di pikiran, keluar di hati, keluar dalam perkataan. Maka roh Bapa Yahweh akan mengingatkan. Ketika kita diingatkan, jangan keraskan hati. Ya merendahkan ini mungkin karena kita lagi tiduran kan, Tuhan ingat, tadi kamu ngomong apa? Tuhan ampuni aku salah. Tuhan mau saudara dan saya bebas daripada segala macam bentuk yang dapat menjerat kita karena kesalahan kita sendiri. Saya tangkap, karena salah sendiri. Tuhan mau kita bersih, karena itu dikatakan dalam kitab Keluaran tadi, hati-hati. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita pun senantiasa mengingatkan, hati-hati. Karena dia ada di dalam kita. Jangan kecewakan Roh Kudus seperti ada yang tertulis. Kita sama-sama belajar. Kita percaya waktunya semakin dekat. Biarlah kita sebagaimana Yakub tetap menjadi saksi-saksi. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan senantiasa menghibur kita. Ketika kita berani menyaksikan bahwa kita benar-benar hidup sesuai kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.